kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sempat dibahas oleh Mas Pratama. Ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena dari PPATK juga sudah mendapatkan data-data. Apakah sudah diserahkan kepada pihak polisian? Kita ajak langsung, tanyakan langsung kepada Mas ataupun Pak Natsir Konga yang merupakan jubir dari PPATK. Pak Natsir, bagaimana sebenarnya data-data itu sejauh ini? Apakah sudah diberikan kepada pihak kepolisian dengan terang benderang sehingga ketahuan by name by address seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama? Ya, jadi memang tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK itu memberikan informasi hasil analisis ya, menyampaikan hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Lalu kemudian teman-teman penyidik menindaklanjuti dengan mengumpulkan alat bukti ya. Dan sejauh ini kita banyak ya hasil analisis yang kita sampaikan kepada teman-teman penyidik. Tapi yang harus kita apresiasi setelah dibentuknya Satgas ini, itu jumlah dari ininya itu menurun ya. Persentase dari judi online itu sangat menurun, yang pernah naik sampai 674% di 2021. Ya, dari 57 triliun ke 2022 itu menjadi 104 triliun. Nah, meski angkanya di 2024 ini besar ya, nilai perputaran dananya itu 359 triliun, tapi kenaikannya itu 10%. Jadi sangat menurun dibanding misalnya di 2023 yang naiknya 2013% ya. Lalu kemudian di 2021 kenaikannya sampai 267%. tetap naik, tetap nggak seperti dulu. Iya, tapi Pak Natsir begini kan, Nah, ini itu tadi nama-namanya sudah ketahuan begitu ya Pak. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Itu kan sudah sangat terang benderang paling tidak. Jadi sudah ada pintunya lah paling tidak untuk mengungkap secara terang benderang begitu. Saya kira ya teman-teman penyidik juga sudah banyak lah ya melakukan penangkapan, penyitaan dari kasus-kasus judi online yang ada. Begitu juga ada teman-teman Komdiji ya, banyak sudah situs-situs yang di take down dan seterusnya. Mungkin ya permasalahannya memang tidak dapat terselesaikan serta-merta gitu ya. Tapi kalau dari tren itu sudah ada penurunan ya, lebih-lebih ya. Arahan Bapak Presiden cukup jelas, cukup tegas, sehingga juga kementerian di bawah dan lembaga yang terkait itu bekerja secara optimal. Dan PPATK siap senantiasa membantu ya para penegak hukum untuk mencegah dan memberantas dari judian online yang ada. Kalau dari rekening-rekening yang terpantau begitu, mereka artinya membuat rekening palsu atau bagaimana sebenarnya modus yang mereka lakukan untuk tindak pencucian uang, kemudian juga dari progres ataupun perputaran uang dalam judi online ini, Pak Natsir? Jadi kalau kita lihat modus dari penerimaan deposit yang dilakukan oleh pada bandar itu banyak menggunakan rekening bank ya. Tadi disebut dengan rekening palsu oleh Pak Pratama ya, itu memang benar adanya. Tapi selain itu juga ada voucher game online ya juga virtual account, e-wallet, lalu ada pulsa, QRIS, ada e-commerce, dan voucher Google Play yang mereka gunakan. Kalau kita lihat dari transaksi itu menggunakan e-wallet cukup besar itu. Total depositnya ada 26 triliun lebih ya. Dan di QRIS itu kita lihat ada perputaran judi online ini 24 triliun. Nah, menarik tadi pembahasan TV One ini menyangkut keterlibatan anak-anak ya. Iya, betul. Sampai akhir di 2024 ini, usia bermain di bawah 11 tahun itu ada 2.600.000, nilai total transaksinya 2,6 miliar lebih ya. Dengan pemain itu ada 705 anak ya. Nah, kalau kriteria anak-anak itu kan di Indonesia 18 tahun ke bawah ya. 11 sampai 16 tahun ini jauh lebih besar lagi nih. 1.165 dengan frekuensi permainannya itu ada 19.000
Di usia 17 sampai 19 ada 240.000 pemain ya, dengan frekuensi transaksinya itu 1,2 juta dan deposit yang mereka keluarkan itu 133 miliar. Nah ini artinya Mbak, dari keseluruhan total deposit yang begitu besar itu, pengaruhnya, dampaknya terhadap roda perekonomian ini sangat signifikan. Belum lagi masalah-masalah sosial yang Iya. ditimbulkannya gitu. Iya, kalau kita Karena uang itu menanggapi kan apa yang tadi besar, Pak tuh, Nasir, ya. iya, iya, itu tadi menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk dibahas ya, dan juga untuk pencegahannya seperti apa. Karena anak-anak ini kan sangat-sangat terpapar ya, mereka juga sudah bisa dikatakan sebagai dengan sadar adanya judi online ini, padahal mereka juga generasi masa depan. Nah Mas Hariko, apa yang sebenarnya harus diberikan secepatnya sehingga orang tua, kemudian anak-anak ini mengetahui bahwa ini tidak benar, aplikasi ini seharusnya juga tidak di-download, ataupun bagaimana pemberantasannya? Ya, terima kasih Mbak Sira, kemudian Pak Nasir juga Pak eh, Perdana. Tadi TV One bagus sekali di awal memberitakan tentang anak-anak yang bermain judi online. Namun izinkan kami meluruskan datanya. Jadi bukan 80 juta orang anak terlibat judi online, namun yang benar adalah 80.000 anak di bawah 10 tahun ya itu terlibat judi online. Itu yang dipublikasikan di website PPATK pada 26 Juli 2024. Jadi sebelum presiden kita, sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, ada data anak usia di bawah 10 tahun itu ada 80.000 orang yang tercatat bermain judi online dari jumlah keseluruhan 4 juta orang. Nah, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah pimpinan Ibu Mutia, Mas Angga dan Mas Nejar Patria sedang merumuskan pembatasan usia bermain media sosial. Dan kita berharap segera dirampungkan, dan langkah ini kami meyakini bisa mengurangi jumlah pemain judi online dari anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam program makan bergizi gratis itu juga dalam sesi sebelum makan itu selalu disampaikan pesan-pesan moral, penghormatan terhadap petani, menghargai orang tua, termasuk agar menghindari bully, berhati-hati terhadap judi online dan lain sebagainya. Kemudian juga disampaikan bahwasanya ada kerusakan otak yang akan terjadi ketika orang bermain judi online, sehingga susah mengontrol perilaku, bahkan ada yang tega menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Dan berbagai penelitian, bahkan para ahli juga mengatakan bahwa pemain judi online ini merusak 6 orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak 6 orang terdekat. Jadi kalau ada 10 orang pemain judi online, artinya 10 kali 6, artinya 60 orang yang dirusak oleh Mas orang Hariko, tersebut. itu kan artinya sangat-sangat masif begitu ya, sangat-sangat menyeramkan kalau itu sampai-sampai kita terus biarkan. Kita juga nanti akan dengarkan dari Mas Pratama, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam, segera kembali usai jeda.